Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sebelum kita melanjutkan acara ini, kita berhadiah kepada guru mursyid kita, aulia-aulia Allah, ahli silsilah Tariqatul Naqsabandiyah Sufiyah Al-Khalidiyah, menjadi kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, kelapangan waktu kepada kita sehingga kita dapat kembali bertemu dalam silaturahmi kesurauan. Semoga silaturahmi kita ini berlanjut, karena silaturahmi ini sangat kita butuhkan untuk pencerahan kita dalam rangka pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah, kepada guru mursyid, kepada dunia manusia dan kemanusiaan. Selanjutnya selawat beriring salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam hormat kita yang sekali-sekalinya kepada guru mursyid kita yang tak pernah lupa mendampingi kita, menyertai kita 24 jam, sehingga kita diantarkan kepada ma'rifatullah, meraih kemenangan dunia dan di akhirat, di alam nyata dan di alam gaib, bila kita melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abang-abang senior yang saya hormati, yang saya muliakan, abangga pengurus surau Hidayatul Amin 9 Tanjung Balai, kepada pengurus PKK dan rombongan dari Medan, termasuk anak kita Bulan yang menambah semangat kita dalam menjelaskan pencerahan mengenai Tariqatullah ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Tariqatullah ini bukan amalan atau bukan ajaran yang muncul belakangan hari, tapi Tariqatullah ini awal daripada Islam itu sendiri, yang dimana pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa kalimah Allah itulah awal jadinya Islam ini. Kalimah Allah itulah awal jadinya Al-Quran itu, berkembangnya hadis dan berkembangnya ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia berawal dari kalimah Allah yang satu kalimat itu.
Maka tanggung jawab kita bagaimana kita mendudukkan, mendarah dagingkan, meraga sukmakan kalimat Allah itu di dalam hati sanubari kita. Maka perlu pelatihan yang sungguh-sungguh, perlu pelatihan yang harus ada peningkatannya. Kalau dalam kurikulumnya dilanjutkan kepada i'tikaf, karena kurikulum tarekat itu, kurikulum kerohanian itu, kurikulum alam gaib itu ada di dalam pelatihan i'tikaf. Maka kalau hanya sekadar masuk tarekat saja, tidak akan kita rasakan fenomena-fenomena yang sangat kaya raya, yang sangat banyak, bagaikan air laut yang tidak akan ada habis-habisnya. Ilmu yang dituangkan di dalam kalimat Allah yang satu tadi, bila kita gali dengan sungguh-sungguh mengamalkannya. Nah, itulah perlunya i'tikaf itu. Karena setiap para nabi, semua para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai nabi yang terakhir, aulia-aulia Allah yang soleh, semua melaksanakan i'tikaf. Tidak ada mereka itu yang tidak melaksanakan i'tikaf. Tentunya dalam bimbingan guru mursyid, ya, tentunya dalam bimbingan guru mursyid. Kenapa harus dibimbing oleh guru mursyid? Nah, ini supaya kita di backup kita, dibentengi kita dari gangguan makhluk gaib yang sangat banyak jumlahnya dari makhluk nyata. Jadi kita dibimbing oleh guru mursyid itu ke satu arah, ke satu jalan, hanya satu jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan Gondoruwo, jalan kuntilanak, jalan apa yang sihir lain-lain itu tidak perlu sama kita. Yang perlu sama kita jalan menuju kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang bagaikan jalan tol istilahnya, bebas hambatan, yang mempunyai kecepatan unlimited speed, kata yang dulu, kecepatan yang tak terhingga. Begitu kita bergabung dengan guru mursyid, maka kita sudah bergabung pula dalam dimensi Allah dan dimensi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebenarnya sudah dimudahkan oleh guru mursyid kita untuk berma'rifatullah itu. Enggak dapat Allahnya, enggak dapat Rasulnya, enggak usah panik, ya. Yang penting kata yang dulu, pegang aja kawat yang ada hubungannya dengan dinamo, pasti kamu akan mendapatkan listrik. Itu hukum pasti. Pegang aja guru mursyid itu, pasti kamu mendapatkan Allah dan pasti kamu mendapatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah yang dikatakan oleh ulama-ulama terkemuka, ulama-ulama mujtahid, benarnya dibenarkan Allah, salahnya dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana itu? Ini saja. Ya, seperti bulan dengan matahari. Kalau malam hari tak ada cahaya matahari, yang ada cahaya bulan. Siapa yang punya cahaya? Bulan atau matahari? Matahari yang punya cahaya, tapi bulan yang memantulkan cahaya itu. Bulan tidak pernah punya cahaya. Yang punya cahaya itu matahari. Jadi manusia tidak pernah punya kekuatan Allah, tapi manusia mengeluarkan kekuatan Allah setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan metodologi yang benar, dengan tariqatullah yang benar. Jadi inilah yang membuat para nabi dan para rasul itu punya mukjizat, membuat para wali punya keramat. Yang keramat itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang punya mujizat itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma Allah menjahitkan kekuatannya lewat tangan para nabinya dan lewat tangan para walinya. Yadullahi fawqa aydikum. Tangan Allah berlaku di atas tangan mereka. Siapa itu? Orang yang mencangkokkan rohaniahnya, orang yang mencangkokkan rohaniah kepada guru mursyid, kepada guru sebelumnya, sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ayatul Guru satu-satunya ulama yang mujaddid yang bisa menjelaskan bagaimana hubungan dengan Allah itu secara fakta, nyata dan realita, dan gampang dipahami. Jadi kalau pantun yang saya bacakan semalam itu kan jelas kan, bukan marabah makan padi, tapi makan buah sekali dua. Bukan di Makkah sampai Nabi basarato aulianya barasato gitu dua. Artinya apa? Kalau kita sudah masuk ke dalam gabungan wali-wali Allah itu, kalau kita sudah masuk ke dalam dimensi Allah itu, ke dalam wasilah Allah itu sudah kita buka, beribadah kita di dalamnya langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bukan perantara, inilah teknis langsung berhubungan dengan Allah. Yang dibilang orang luar sana itu tidak langsung, itulah yang tidak langsung itu. Yang dibilangnya langsung saja dia berdoa kepada Allah tanpa membuka channel dan frekuensi Allah, itu katanya langsung. Itu yang tidak langsung. Yang kita laksanakan inilah yang langsung. Karena ini teknologi. Islam itu teknologi ya. Teknologi Islam itu di dalam tasawuf tarikat. Teknologi Al-Quran dalam tasawuf tarikat. Jadi kalau mau membuktikan hebatnya, dasarnya ayat Quran, maka galilah dengan teknologinya, galilah dengan metodologinya. Tanpa metodologi, tanpa teknologi, tidak akan keluar power dan energinya, tidak akan keluar keramat ayat itu. Sementara ribuan ayat itu semua punya keramat, semua punya kekuatan yang sangat dasar bila digali dengan metodologi yang benar. Artinya apa? Disulukkan dulu ayat itu. Zikirullah, sulukkan dia dulu. Kalau dalam istilah Quran apa? Sifatullah, celupkan ruhani kamu, celupkan diri kamu ke dalam kalimah Allah, ke dalam nur Allah itu, melebur di dalamnya. Kalau sudah melebur, bertekun kamu dalam satu sifatul ubudiyah, Allah berikan satu sifat rububiyah. Jelas sebenarnya. Jadi ibu-ibu ini enggak susah dia memahami, karena tiap tahun baru dia buat buah manisan, buat tape. Itu proses celupan. Bagaimana memindahkan sifat gula kepada buah asam? Itu namanya proses kimia. Ini proses kimia rohani. Ini proses kimia rohani. Jadi tanpa suluk, tanpa bertekun, tidak akan dapat proses ini. Tidak akan pindah sifat Allah kepada kita. Maka manusia yang tidak berubah, orang tarikat yang tidak berubah akhlaknya, berarti dia tidak sungguh-sungguh mengamalkan zikrullah, atau salah pasang metodologinya. Itu saja. Karena metodologi sudah benar, guru sudah benar, Allah sudah benar, Nabi sudah benar. Kenapa kita tidak benar hasilnya? Arti kita yang salah. Kenapa kita salah? Salah pasang adab iya, salah tidak bersungguh-sungguh mengamalkannya iya. Jadi tadi malam umpamanya masuk tarikat, ada 14 orang, alhamdulillah. Ini berkat doa abang-abang sekaliannya, karena sering bersilaturahmi maka bergemalah kebesaran kalimat Allah itu di asahan ini, maka dia akan mencari yang sendiri. Ya, manusia itu cenderung mencari nur Allah. Manusia yang beriman itu dia fitrahnya mencari nur Allah. Nah, digaungkan kalimat Allah di asahan ini, maka orang beriman itu akan mencari di mana ini madunya, di mana ini nur Allah itu. Dia akan mencari sendiri. Jadi kita
tugas kita hanya menjelaskan tarikat ini saja. Masalah selanjutnya orang masuk mau tidak itu urusan orang itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi siapa yang mencari Allah, pasti Allah akan bimbing untuk mendapatkan seorang wali Allah yang akan membimbingnya menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Maka tujuan masuk tarikat ini, di samping dia merupakan amalan yang wajib kita kerjakan fardu ain, dia juga membuahkan hasil setiap ibadah kita. Tanpa metodologi tarikat, tanpa zikrullah, tanpa wasilah Allah, tanpa nurin ala nurin ini, tanpa nur Muhammad, ibadah kita tidak akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada medianya, tidak ada sarananya, tidak ada frekuensinya, tidak ada gelombangnya, tidak ada channelnya untuk menyampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang tidak perlu lagi kita susah-susah memahami Islam ini, memahami hubungan dengan Allah ini, karena banyak teknologi yang bisa mendekatkan pemahaman kita, yang setiap hari sekarang orang sudah bergelut dengan teknologi, apalagi anak-anak muda. Adakah di dalam Al-Quran cerita channel dan frekuensi, cerita jaringan, cerita gelombang? Ada. Karena dulu memang nggak dijelaskan Nabi gelombang, jaringan, channel, frekuensi, memang nggak dijelaskan Nabi seperti itu. Tapi dalam Al-Quran itu sudah ada. Al-Maidah 35, An-Nur 35, Al-Ahzab 56, Ali Imran 103, Ali Imran 200. Itu semua cerita jaringan, link namanya kan, berbahasa anak muda, link kan ya. Begitu kita buka link itu dapat kita komunikasi, dapat kita informasi dari yang gaib. Gitu. Sama Tuhan pun begitu. Jadi dalam ilmu fikih, sampai botak kepala kita belajar fikih, gak akan pernah dapat Tuhan. Ya. Kalau kita hanya belajar ilmu fikih, ilmu tauhid saja, sampai botak kepala kita, jutaan buku kita baca, nggak akan pernah berjumpa dengan Tuhan. Begitu kita praktikum tarikat, dapat guru yang membimbing, yang wali Allah, pasti kita mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipastikan kita menjadi orang yang bertakwa kalau kita betul-betul sungguh-sungguh. Jadi alhamdulillah Rabbil alamin, kita ini dalam tarikat sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa jamaah Rasulullah itu ada namanya tarikatus sirriyah. Bukan nggak ada tarikat, ada tarikatus sirriyah. Kenapa tarikatus sirriyah namanya? Karena amalan hati, amalan rahasia. Rahasia maksud itu amalan hati, amalan tersembunyi. Bukan rahasia nggak boleh diajarkan sama orang. Boleh kalau sudah ahli, kalau sudah diizinkan. Nah itu dia. Kemudian zaman Abu Bakar Siddiq dinamakan tarikat ini tarikatul ubudiyah. Kenapa dinamakan tarikatul ubudiyah? Karena Abu Bakar Siddiq melihat Rasulullah itu habis semua hidupnya untuk Allah dan untuk agama. Itulah tingginya ubudiyahnya. Jadi kaya raya, dari kaya raya Siti Khadijah, dari kaya raya Abu Bakar, dari kaya raya menjadi tak punya apa-apa, yang ia punya hanya Allah dan Rasulnya. Nah, itu dia. Itu namanya sifatul ubudiyahnya tinggi. Maka Abu Bakar Siddiq memberi nama tarikatul ubudiyah. Nah, maka kita perlu ubudiyah, karena nilai ubudiyah ini balasannya enggak bisa dibalas dengan harta. Apa balasannya kata Yahuudi? Ubudiyah kamu itu tak bisa saya bayarnya, dan saya tidak sanggup membayarnya kata Yahuudi. Ubudiyah kamu itu hanya bisa dibayar dengan surga Jannatul Na'im. Maka kesempatan bagi kita bila ada orang yang masuk tarikat itu,
kita ikut menjaga, kita ikut piket. Karena wali-wali Allah berkumpul di situ menyaksikan orang yang bertobat itu. Ya, jadi di situ rahmat sangat banyak sekali, ilmu pengetahuan banyak sekali di situ. Maka yang piket itu lain kali bisa diterapkan, dipiketkan 1 jam kan? Di Medan bakal diterapkan itu supaya jangan ada tidur, jangan ada beramal. Kalau piket 1 jam ya piket saja, melek matanya supaya ada sesuatu keperluan bisa dikawal. Kalau ada yang kenggen pergi pula dia ke Kubah, jadi musik dari situ. Mau apa kita? Salah ada kita sama guru kita, yang gitu. Kenapa? Karena jembalang itu dia mencari Kubah itu. Kalau ada musik, dia mencari musik itu. Kalau nggak ada, cari khalifah yang dimensinya agak tinggi sih kan gitu. Itu yang dicarinya. Dihajarnya itu kan itu ubah itu banyak berdosa kita, gitu, berdosa, salah hadap kita sama guru kita. Makanya menjaga masuk tarekat itu nilai ubudiyahnya sangat tinggi, sama dengan membangun satu baitullah, sama dengan membangun satu baitullah. Berapa orang yang kita jaga, berapa masjid yang kita bangun. Nah, itu ya. Bermula qalbul mu'min itu baitullah. Bermula hati orang mukmin itu adalah baitullah. Kita ikut membangun baitullah di hati orang mukmin itu. Kalau dia intensif istiqomah, mungkin bibit wali Allah pula, kan hebat itu apanya, feedbacknya sama kita, ubudiyahnya itu. Nah, maka itulah abang-abang sekaliannya, kita tingkatkan ubudiyah kita, karena tarikatul Naqsabandiyah ini adalah tarikatul ubudiyah. Ya, ayahanda guru sudah mencontohkan sama kita bahwa semua aset-aset yayasan ini milik umat. Terutama sekali kesurauan ini semua diserahkan ayah untuk keperluan umat yang mau bertobat ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masih ada Ustadz satu lagi yang mau mengasihkan pencerahan yang lebih dahsyat lagi, ya saya sampai di sini saja, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.